Bab 2036, meniru Chaos Yuan lagi. Star Mark Sky adalah tempat di mana base camp klan bintang berada. Julian dan Tarla maju pesat di langit berbintang. Struktur langit dan ribuan dunia mirip dengan alam semesta tempat Julian tinggal. Keduanya adalah dunia yang terdiri dari alam semesta, langit berbintang, dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah celah muncul di langit berbintang hitam di depan. Dari kejauhan, celah ini tampak seolah-olah alam semesta telah terbelah oleh pedang dari orang yang memiliki kekuatan super. Di langit berbintang yang luas, Tarla menunjuk ke celah di depan dan berkata, ini adalah garis langit. Terletak di pusat alam langit berbintang. Nama lengkapnya adalah garis langit bintang. Julian mengangguk. Keduanya bergerak maju dengan cepat. Semakin jauh mereka bergerak maju, semakin besar retakannya. Melalui celah itu, Julian dapat melihat bahwa ada bintang yang tak terhitung jumlahnya dalam garis langit ini. Setiap bintang sangat besar, dan setiap bintang mengandung energi langit dan bumi yang sangat besar, dan cocok untuk tempat tinggal dan latihan makhluk hidup. Segera mereka berdua muncul di luar alam bintang. Berdiri di area luar, di bawah tatapan Julian, dia bisa melihat ribuan galaksi, berwarna-warni dan megah. Tarla menunjuk ke area paling tengah dan berkata, apakah kau melihat planet terbesar? Planet itu bernama Starry Sky, dinamai sesuai dengan klan Starry Sky. Planet Starry Sky juga merupakan base camp sebenarnya dari klan Starry Sky. Hampir semua klan Starry Sky tinggal di sini dan jarang pergi ke dunia luar. Salah satu alasannya adalah makhluk klan Starry Sky umumnya memiliki kultivasi rendah dan tidak memiliki kekuatan untuk menyeberangi kekacauan untuk pergi ke dunia lain. Alasan lainnya adalah klan Starry Sky tidak ingin meninggalkan alam Starry Sky. Keduanya bergerak maju dengan cepat. Tak lama kemudian mereka sampai di bintang langit berbintang. Di sini sangat damai, tanpa ada tanda-tanda pertempuran. Ini berbeda dari apa yang diduga Julian. Menurut informasi yang diperoleh Julian, Kunba, murid tertua Jue Wu, datang ke alam langit berbintang bersama beberapa pengawal klan jiwa untuk merebut harta karun dari klan langit berbintang. Jika informasi itu benar, maka pastilah telah terjadi pertempuran di Star Planet. Namun sekarang, markas klan bintang sangat damai, tanpa ada tanda-tanda pertempuran. Julian mengusap dagunya dan bertanya, Kunba datang ke klan bintang sejuta tahun yang lalu. Apakah karena kita terlambat sehingga Kunba telah merebut harta klan bintang dan pergi? Tarla menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu soal itu. Kau akan tahu kalau kau pergi dan melihatnya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Keduanya berjalan maju, mengambil satu langkah, dan muncul di planet langit berbintang. Begitu dia muncul di planet langit berbintang, Julian merasakan kekuatan khusus. Sungguh kekuatan yang ajaib, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Tarla menjelaskan, ini adalah kekuatan langit berbintang. Di alam semesta, kekuatan langit berbintang paling kuat berada di planet tempat klan langit berbintang berada. Namun, kekuatan langit berbintang sulit untuk dikembangkan dan memerlukan teknik khusus. Teknik-teknik ini hampir semuanya berada di tangan klan langit berbintang. Itu layak menjadi salah satu bagian dari alam semesta. Meskipun itu adalah dunia kecil, itu berkali-kali lebih kuat daripada dunia baru umat manusia. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mendengar ini, Tarla tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Julian dalam-dalam dan bertanya, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar datang dari dunia leluhur? Apakah mantan penguasa ekstrim manusia benar-benar jatuh dan berubah menjadi ras kosmik, dan akhirnya membentuk alam semesta? Kamu akan tahu nanti. Julian tidak mengatakan apa-apain dan berjalan maju. Setelah semua hal ini terjadi, Tarla bersikap waspada dan tidak terlalu mempercayainya. Sekarang tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun, jadi dia terlalu malas untuk menjelaskan. Setelah muncul di base camp klan bintang, gunung dan tanah suci yang tak terhitung jumlahnya muncul, begitu pula kota yang tak terhitung jumlahnya. Gunung-gunung, tanah-tanah dan kota-kota suci ini dihuni oleh sejumlah besar makhluk klan bintang. Julian tidak yakin seperti apa wujud asli makhluk-makhluk dari klan langit berbintang saat ini. Dalam jangkauan persepsinya, makhluk-makhluk dari klan langit berbintang semuanya telah berubah wujud menjadi manusia. Sesuatu sedang terjadi. Pada saat ini, Julian merasakan suasana pertempuran yang tidak biasa. Dengan akal sehatnya, ia menemukan bahwa gelombang kekuatan tempur yang dahsyat tengah datang dari gunung suci di planet ini. Ayo pergi dan lihat. Dia segera bergegas menuju tempat di mana dia merasakan fluktuasi daya. Tidak lama kemudian, mereka muncul di luar gunung suci. Pertempuran sengit sedang terjadi di luar gunung suci ini. Kedua pasukan saling bertempur. Jumlah pasukannya mengerikan, mencapai lebih dari 100 juta. Daerah ini hancur akibat gempa bumi. Itu adalah klan jiwa. Tarla segera mengenalinya dan berkata, tempat ini seharusnya menjadi markas klan bintang. Kunba membawa pasukan klan jiwa ke sini untuk merebut harta karun itu, tetapi mereka belum menaklukkan formasi gunung tempat klan bintang berada. Itu mudah. Julian segera menggosok kedua tangannya. Dia hendak bergerak, tetapi pada saat kritis, Tarla menariknya kembali dan mengingatkannya, jangan bertindak gegabah. Julian langsung menjadi tidak senang dan berkata, kenapa, kamu tidak percaya padaku?
Aku bisa menghancurkan makhluk biasa di puncak alam semesta tingkat ke-9 dalam hitungan menit. Dia mungkin tidak mampu menghadapi Julian, yang tinggal setengah langkah lagi dari kondisi tertinggi, tetapi dia yakin bahwa dia bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu yang sangat singkat melawan puncak dewa leluhur alam semesta lapisan ke-9. Tarla segera menjelaskan, tentu saja aku percaya padamu, tetapi yang memimpin tim kali ini adalah Kunba, yang merupakan murid terakhir Juewu. Jika terjadi sesuatu padanya, dia pasti akan mengirimkan pesan. Dengan cara ini, bahkan jika Juewu berada di alam jiwa, dia akan dapat merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada Kunba. Tujuan kita bukanlah untuk membunuh Kunba, tetapi untuk menangkapnya hidup-hidup dan menyamar sebagai dia untuk menyusup ke klan jiwa. Omong kosong, tentu saja aku tahu, lihat aku. Julian sangat percaya diri. Saat itu, ketika dia masih berada di zona terlarang takdir, dia mampu menyegel Biking. Kekuatan Kunba hampir sama dengan Biking. Karena mereka berhasil menyegel Biking saat itu, seharusnya tidak sulit untuk menyegel Kunba sekarang. Akan tetapi, dia tidak akan begitu gegabah, jadi akan lebih tepat baginya untuk berpura-pura menjadi Dun Yuan. Tubuh Julian berkelebat dan menghilang seketika. Dunia langit berbintang, Gunung Starmark. Puncak tertinggi Gunung Bintang adalah rumah bagi banyak anggota klan bintang yang kuat. Penguasa alam, ini bukan solusi. Musuh datang dengan kekuatan penuh. Klan kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah sekian lama. Paling lama dalam 1000 tahun, mereka akan dapat menerobos formasi dan masuk. Seorang tetua merasa khawatir. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia mendesah tak berdaya, apakah ini kehendak Tuhan untuk menghancurkan klanku? Wus! Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh dari langit. Lalu, dia berubah wujud menjadi seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah hijau. Ini adalah Julian, tetapi dia tidak muncul dalam identitas aslinya. Sebaliknya, ia muncul sebagai tetua agung klan Chaos, Chaos Yuan. Tempat ini sangat terpencil dan tidak ada orang yang super kuat. Identitas tetua agung klan Chaos sangatlah berguna. Begitu tubuh Julian mendarat di medan perang, ia segera melepaskan kekuatan kekacauan. Dia mendorong kekuatan kekacauan ke tingkat yang ekstrim. Saat kekuatan ini menyebar, pasukan klan bintang dan klan jiwa tercengang dan berhenti bertarung satu demi satu. Tetua agung klan Chaos. Chaos Yuan, mengapa dia ada di sini? Orang-orang kuat dari kedua suku itu tercengang. Dun Yuan memiliki status yang sangat tinggi di surga dan semua alam. Selama ada makhluk hidup yang berkultivasi, bahkan jika mereka belum pernah melihatnya, mereka akan mengenalinya. Apa yang sedang terjadi? Julian berpura-pura menjadi Dun Yuan, berdiri di medan perang dan berteriak. Teriakan itu bergema di seluruh medan perang bagai guntur. Bagaimana pasukan klan jiwa bisa muncul di alam langit berbintang? Siapa yang memimpin pasukan itu? Keluarlah segera. Mengikuti teriakan keras Julian, seorang pria humanoid berjalan keluar. Dia berpenampilan kasar, mengenakan baju besi hitam, dan memegang pedang ular di tangannya. Kota tanpa harapan klan jiwa, Gunung Chongsu, murid tertua Juewu, Kunba, memberi salam kepada tetua agung. Menghadapi Chaos Yuan, Kunba tidak berani lalai. Bab 2037, Sejarah tidak diketahui. Setelah Kunba muncul, dia melaporkan asal-usulnya dengan jujur. Julian, yang berpura-pura menjadi Dun Yuan, memiliki wajah tegas dan berkata dengan suara dingin, klan jiwa. Jangkauan klan jiwa benar-benar jauh, bahkan mencapai alam langit berbintang. Mendengar ini, Kunba panik dan buru-buru menjelaskan, Penatua Agung, dengarkan aku, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Itu karena suku kami mengetahui bahwa suku bintang dan suku manusia diam-diam merencanakan sesuatu, jadi kami memimpin pasukan untuk menyerang. Julian berkata dengan dingin, saya akan menyelidiki masalah ini sendiri. Anda harus segera menyegel kultivasi Anda. Saya akan secara pribadi membawa Anda kembali ke klan jiwa dan melapor kepada pemimpin klan jiwa. Ya. Kunba tidak berani menolak sama sekali. Ini adalah tetua agung dari klan Chaos. Bahkan tuannya akan gemetar ketakutan saat melihatnya. Tuannya menyuruhnya datang ke sini untuk mengambil harta karun itu, tetapi sekarang harta karun itu tidak ada di tangannya, dan dia tidak bisa terlalu memedulikannya sekarang. Dia segera menyegel dirinya sendiri. Saat dia menyegel dirinya sendiri, sudut mulut Julian terangkat, memperlihatkan senyuman tipis. Identitas tetua agung klan Chaos sungguh berguna. Dia menaklukkan Kunba tanpa usaha apapun. Setelah Kunba menyegel dirinya sendiri, Julian mengikutinya dan memperkuat segelnya beberapa kali. Kemudian pedang jahat sejati muncul di tangannya, dia mengayunkannya dengan santai, lalu muncullah energi pedang yang cemerlang. Energi pedang menyapu lewat. Sejumlah besar prajurit klan jiwa di medan perang di depan terbunuh atau terluka dalam sekejap. Anda, Penatua Agung. Ekspresi Kunba berubah, dan dia berkata dengan marah, kau membunuh para penjaga klan jiwa. Apakah klan kekacauan ingin berperang dengan klan jiwa? Julian mengabaikan keberadaannya. Dia terus menyerang dan memusnahkan para prajurit klan jiwa hanya dalam beberapa gerakan. Kekuatan para prajurit ini bervariasi. Yang kuat berada pada level dewa leluhur alam semesta, sedangkan yang lemah berada pada level dewa leluhur. Mereka tidak mampu menahan serangan Julian.
Pada tanda bintang, puncak tertinggi. Semua makhluk klan bintang di sini tercengang. Mereka juga tidak tahu apa yang telah terjadi atau mengapa tetua agung klan Chaos membunuh semua penjaga klan jiwa. Hanya prajurit klan bintang yang tersisa di medan perang, dan mereka menatap Julian dan Kunba yang tersegel dengan bingung. Pada saat ini, Tarla muncul. Dia mengacungkan jempol dan memuji, lumayan, kamu berhasil menaklukkan Kunba tanpa perlu bersusah payah. Julian tersenyum tipis dan berkata, dengan kekuatanku, aku dapat dengan mudah menaklukkan Kunba bahkan jika aku berhadapan langsung dengannya. Aku hanya khawatir memberinya kesempatan untuk mengatur napas dan mengirim pesan kembali ke klan jiwa, jadi aku menggunakan trik. Tarla bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian berbalik, melihat ke arah sejumlah besar prajurit klan bintang, lalu melihat ke arah base camp klan bintang di kejauhan, dan berkata, karena kalian sudah di sini, ayo kita duduk bersama klan bintang. Tetua Agung, kau memaksa klan Chaos menuju jalan buntu. Kunba meraung. Tetapi sekarang, yang bisa dilakukannya hanyalah mengaum. Karena dia menyegel dirinya sendiri, dan kemudian Julian menyegelnya, sekarang dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Kamu terlalu banyak bicara. Julian menunjuk dengan santai, dan beberapa tanda muncul di ujung jarinya. Tanda-tanda itu meresap ke dalam tubuh Kunba. Dia segera menutup mulutnya, lalu menyeretnya ke arah Gunung Bintang di depan. Gunung Bintang, puncak tertinggi. Para pria kuat dari klan bintang semuanya menyaksikan adegan ini. Ketua, Chaos Yuan ada di sini. Haruskah kita membuka formasi dan membiarkan dia masuk? Banyak orang tua yang bertanya. Pemimpin klan langit berbintang, Dunhi, berkata, buka formasi itu. Dengan kekuatan tetua agung klan Chaos, mudah untuk menghancurkan formasi pelindung gunung klan kita. Begitu Julian berjalan ke gerbang gunung klan bintang, formasinya diaktifkan. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di depan Dunhi dan anggota klan bintang kuat lainnya dalam sekejap. Menghadapi Julian, beberapa makhluk dari klan bintang tidak berani mengabaikannya dan semuanya sangat hormat. Bertemu dengan tetua agung. Julian melempar Kunba ke tanah dengan santai, lalu melemparkan beberapa tanda lagi padanya. Kunba segera kehilangan kesadaran dan pingsan. Julian kemudian kembali ke penampilan aslinya. Banyak orang kuat dari klan bintang sedang memandang Julian. Kamu, siapa kamu? Dunhi tampak bingung. Tetua agung klan Chaos, Chaos Yuan, tiba-tiba mengubah penampilannya. Kepala klan bintang Dunhi juga bingung. Untuk sesaat, dia tidak tahu siapa orang di depannya. Sebelum Julian sempat mengatakan apapun, Tarla berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, manusia Tarla. Ras manusia. Para pria kuat dari klan bintang semuanya memandang Tarla dan Julian. Tarla mengangguk dan berkata, kudengar klan bintang sedang dalam masalah, jadi aku datang untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan dia? Dunhi menatap Julian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia merasakan bahwa Julian sedang mengerahkan kekuatan kekacauan. Ini pasti makhluk dari klan Chaos. Mengapa makhluk dari klan Chaos dicampur dengan ras manusia? Bukankah ras manusia memiliki kebencian yang mendalam terhadap ras-ras ini? Julian tersenyum dan berkata, saya juga manusia. Nama saya Julian. Ras manusia, kekuatan kekacauan. Orang-orang kuat dari klan bintang bahkan lebih bingung. Julian tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, saya mendapat berita bahwa klan bintang melahirkan harta karun yang menakjubkan, jadi klan jiwa datang kepada kita. Oh, benar juga. Menghadapi Julian, yang menyelamatkan rasnya, Dunhi tidak menyembunyikan apapun. Dia menghela napas dan berkata dengan jujur, selama bertahun-tahun, rasku selalu sangat rendah hati dan tidak pernah memiliki dendam dengan ras lain. Aku tidak tahu mengapa klan jiwa tahu bahwa ada harta karun yang lahir di rasku. Julian menjadi tertarik dan bertanya, harta karun apa ini? Dunhi berkata, ini memang ramuan surga dan bumi yang menakjubkan, tapi tidak berguna bagi klanku. Mengapa? Tarla juga bertanya. Ceritanya panjang. Dunhi, pemimpin klan langit berbintang, angkat bicara, lalu memberi isyarat mengundang dan berkata, silakan masuk ke aula dan biarkan aku menjelaskannya perlahan. Di bawah bimbingan Dunhi, Julian dan Tarla memasuki aula bersama. Di aula, Dunhi duduk di kursi pertama. Dia hanyut dalam ingatannya, dan setelah waktu yang lama, dia berkata, ini adalah cerita yang panjang, dan harus dimulai dari saat klanku mendominasi surga dan berbagai dunia. Julian dan Tarla mendengarkan dengan saksama. Dunhi melanjutkan, pada saat itu, klan saya memiliki orang yang sangat kuat. Orang ini tak terkalahkan dan diakui sebagai orang terkuat di alam semesta. Orang kuat dari klanku ini bernama Kufui. Nenek moyang klan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan seorang manusia yang sangat kuat pada saat itu. Ketika orang yang sangat kuat ini datang mengunjungi klan saya, dia melihat bahwa klan saya memiliki energi spiritual yang istimewa, jadi dia menaburkan benih klan saya di kebun obat milik klan saya. Mengenai benih apa ini, manusia yang kuat itu tidak memberitahu kami saat itu. Dia hanya mengatakan bahwa di masa depan, ketika benih ini muncul dari tanah, ia akan menghasilkan ramuan surga dan bumi yang luar biasa. Klanku tidak bertanya terlalu banyak. Masalah ini perlahan terlupakan hingga suatu kejadian aneh terjadi di kebun obat baru-baru ini.
Aku berhasil menemukan beberapa catatan dari buku leluhur klanku. Mendengar ini, Julian menjadi semakin tertarik. Tarla berkata bahwa dalam sejarah alam semesta, klan bintang pernah mendominasi untuk suatu periode waktu, tetapi mengenai mengapa mereka jatuh, tidak seorang pun tahu. Dia juga tidak menyangka bahwa di era itu, hubungan antara ras manusia dan ras bintang begitu baik. Siapakah manusia kuat yang menabur benih itu? Apakah Panshan? Julian bertanya. Dunhi menggelengkan kepalanya dan berkata, selama era Panshan, klan kita sudah lama mengalami kemunduran. Mengenai nama manusia yang kuat ini, tidak ada catatan terperinci dalam buku leluhur klan kita. Hanya disebutkan secara kasar bahwa namanya adalah sesuatu seperti Kaisar Suci. Hal-hal ini sudah terjadi lama sekali. Itulah yang telah terjadi sejak lama hingga telah dilupakan oleh seluruh makhluk hidup di surga dan di seluruh dunia. Sekarang semua makhluk hidup di surga dan seluruh dunia tidak mengingat sejarah klan bintang. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah era 10 ras utama. Bab 2038, Buah Kehidupan. Melalui obrolan sederhana, Julian juga mempelajari beberapa sejarah umum klan bintang. Dia juga tahu bahwa ramuan ajaib surga dan bumi yang melahirkan klan bintang telah ditinggalkan oleh manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun yang lalu. Nama orang kuat ini tidak diketahui, tetapi dalam buku-buku kuno klan bintang, orang kuat manusia ini disebut Kaisar Suci. Julian juga tahu bahwa ramuan ajaib langit dan bumi ini tidak dapat dikonsumsi oleh makhluk klan bintang. Dunhi menghela napas dan berkata, obat spiritual ajaib telah tumbuh di kebun obat kita. Ini adalah hal yang baik. Awalnya kita berencana untuk menunggu sampai obat spiritual ini benar-benar matang, menghubungi orang-orang kuat ras manusia, dan menyerahkannya kepada ras manusia. Namun, kita tidak menyangka bahwa klan jiwa akan menargetkan kita. Pasukan klan jiwa muncul di depan klan kita dan menekan klan kita. Klan kita juga melawan untuk beberapa waktu. Selama periode waktu ini, banyak orang di klan kita terbunuh dan terluka. Ramuan apa ini? Bisakah kau membawaku melihatnya? Julian juga menjadi tertarik. Ramuan jenis apa yang hanya bisa diminum oleh manusia? Baiklah, silakan lewat sini. Dunhi membuat gerakan mengundang. Kemudian dia berdiri dan berjalan menuju kebun obat bersama Julian dan Tarla. Kebun obat klan bintang sangat besar, bahkan lebih besar dari bintang biasa. Di kebun obat ini, ditanam berbagai macam obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya merupakan obat-obatan spiritual kosmik. Begitu memasuki kebun obat, Julian melihat obat-obatan spiritual dan buah-buahan berwarna-warni. Wanginya memenuhi seluruh kebun obat. Di bawah bimbingan Dunhi, Julian datang ke tengah taman obat. Ada ruang terbuka di sini. Tanah di permukaan tanah berwarna-warni. Ada pohon kecil ajaib di tengah ruang terbuka. Pohon kecil ini tingginya hanya 1 meter, tidak bercabang, hanya batang utama dengan beberapa helai daun bening di atasnya. Daunnya berwarna putih susu dan garis-garis pada daunnya dapat terlihat jelas. Di puncak pohon, ada buah. Buahnya sebesar kepalan tangan, bentuknya lonjong, berwarna putih susu, dan memancarkan cahaya putih redup. Begitu mendekati pohon buah, Julian merasakan kekuatan magis. Di bawah pengaruh kekuatan ini, semua pori-pori di tubuhnya langsung terbuka dan semua sel di tubuhnya menjadi aktif. Pada saat ini, pikirannya rileks dan dia merasa segar. Ini. Julian langsung terkejut. Sungguh kekuatan yang ajaib. Beberapa tetua suku bintang juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Julian. Dunhi menunjuk ke pohon kecil di tengah area kosong dan berkata, benih misterius yang ditanam Kaisar Suci di klan saya tumbuh menjadi pohon kecil ini 10.000 tahun kemudian. Tetua terhormat lainnya dari klan bintang juga berkata, sejak munculnya pohon kecil ini, kami telah merasakan kekuatan yang tidak biasa. Kami mencari melalui buku-buku kuno dan akhirnya menemukan beberapa catatan parsial di dalamnya. Tarla tak dapat menahan diri untuk bertanya, apa sebenarnya pohon ini? Dunhi menjelaskan, saya telah mencari-cari di buku-buku kuno suku saya dan menemukan beberapa catatan di buku-buku kuno tersebut. Pohon ini disebut pohon kehidupan, dan buah ini disebut buah kehidupan. Buah ini mengandung vitalitas yang sangat mengerikan. Dan itu hanya dapat diambil saat vitalitas Anda lemah dan habis. Jika tidak, begitu Anda mengambilnya, vitalitas Anda akan terlalu kuat dan memiliki efek sebaliknya. Vitalitas, potensi, dan kemampuan umat manusia telah terputus. Setelah mencapai tingkat tertentu, tidak dapat ditingkatkan lagi. Itulah sebabnya saya katakan bahwa ini hanya berguna bagi umat manusia. Setelah mendengar ini, mata Julian berbinar. Dia khawatir tidak dapat menembus tahap ketujuh dan mencapai alam ketujuh di alam dao bebas. Sekarang buah kehidupan telah muncul. Dengan buah kehidupan ini, ia dapat memperoleh vitalitas yang luar biasa, yang dapat membuka vitalitas dan potensi dalam tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia menghindar dan menyerbu ke depan. Sebelum banyak makhluk dari klan bintang bisa bereaksi, Julian memetik buah kehidupan. Para lelaki kuat dari klan bintang menatap kejadian ini dengan tatapan kosong. Julian memegang buah kehidupan di tangannya, menatap banyak orang kuat dari klan bintang yang terkejut, dan berkata sambil tersenyum, bukankah kau mengatakan bahwa buah ini tidak berguna bagimu, tetapi hanya berguna bagi umat manusia? Aku manusia, jadi aku akan dengan senang hati menerima buah ini. Pemimpin suku bintang, Dunhi,
akhirnya bereaksi, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Aku ingin memberitahu pemimpin Sekte Mitian dan membiarkan dia mengurusnya, tetapi karena kamu sudah memilihnya, lupakan saja. Tarla, tunggu aku sebentar. Aku akan mencari tempat di klan bintang untuk berlindung. Julian meninggalkan beberapa patah kata, lalu menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Orang ini, Tarla sedikit mengernyit. Bukankah seharusnya dia pergi ke klan jiwa sekarang dan mencari cara untuk menyelamatkan orang-orang? Mengapa dia menyendiri? Tetapi Julian telah pergi, dan dia tidak punya pilihan selain menunggu. Julian muncul di Gunung Suci Klan Bintang sambil memegang buah kehidupan. Gunung Suci ini memiliki energi spiritual yang melimpah dari langit dan bumi. Ada sebuah rumah bangsawan di puncak gunung-gunung. Julian datang langsung ke gerbang istana. Pada saat ini, pintunya terbuka. Seorang wanita berpakaian putih keluar. Begitu dia berjalan keluar, dia terlempar oleh suatu kekuatan yang dahsyat lalu jatuh dengan keras ke tanah yang jauh. Ketika dia berdiri dan kembali ke istana, dia menemukan ada sebuah formasi di istana itu dan dia tidak bisa membukanya. Aiko memandangi formasi misterius yang muncul di rumahnya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat memasuki rumahnya. Dia tampak sangat kesal. Dia bahkan tidak melihat siapa yang menyerangnya. Apa yang sedang terjadi? Aiko bingung. Begitu Julian memasuki istana, dia segera membentuk formasi karena dia tidak ingin makhluk-makhluk dari klan bintang mengganggunya. Sekarang Tarling dan yang lainnya menunggunya untuk menyelamatkan mereka. Untuk membeli cukup waktu, ia mengatur formasi waktu. Dalam pembentukan waktu, Julian duduk bersila di ruang terbuka di luar halaman. Dia memandang buah di tangannya. Buah kehidupan ini mengandung vitalitas yang sangat kuat. Hanya dengan memegang buah itu, Julian dapat merasakan vitalitas yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya dari telapak tangannya. Vitalitas ini menyehatkan daging dan darahnya. Kekuatan garis keturunannya ditingkatkan pada saat ini. Hosh! Dia menarik napas dalam-dalam. Sungguh vitalitas yang ajaib. Jika aku menyerap semua energi buah kehidupan ini, aku pasti akan mampu mencapai tahap ke-7 alam dao bebas, atau bahkan alam yang lebih tinggi. Julian telah terjebak di tahap ke-6 alam dao bebas untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia sangat gembira. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan perlahan-lahan menenangkan hatinya yang gembira. Setelah dia benar-benar tenang, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan buah kehidupan di tangannya terbang keluar dari telapak tangannya, melayang ke udara, dan akhirnya muncul di atas kepalanya. Dia mulai mengaktifkan keterampilannya untuk menyerap kekuatan buah kehidupan. Buah kehidupan memancarkan cahaya putih. Cahaya putih menyapu ke bawah, menutupi Julian. Semua pori-pori di tubuh Julian benar-benar rileks, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan buah kehidupan. Saat kekuatan ini memasuki tubuhnya, darahnya yang tenang mulai bergejolak. Tulang-tulang di tubuhnya terus bermutasi, menimbulkan suara letupan. Pada saat ini, Julian sedang bertransformasi. Pada saat ini, kekuatan fisik Julian, kekuatan darahnya, dan auranya sendiri semuanya meningkat dengan cepat. Bab 2039, Alam Kebebasan ke-7. Jalur kultivasi umat manusia dipotong oleh orang-orang kuat dari 10 ras utama, dan mereka hanya bisa berkultivasi hingga alam Tao bebas tingkat ketiga. Julian memasuki alam keempat di bawah pengaturan dan tata letak Sarah. Dia memperoleh cahaya tertinggi di zona terlarang takdir, dan menggunakan kekuatan cahaya tertinggi untuk mencapai alam kelima dan keenam. Sejak saat itu, meskipun kekuatan fisiknya membaik, kemajuannya sangat lambat, hampir tidak ada. Sekarang setelah dia mendapatkan buah kehidupan, dia melihat harapan. Darahnya bergejolak, struktur tulangnya terus berubah, sel-sel ototnya terus rusak dan terorganisasi kembali, dan kekuatan fisiknya terus meningkat. Dia sedang bertransformasi. Waktu berlalu setiap detik. Kekuatan Julian meningkat tanpa disadari. Kekuatan buah kehidupan perlahan diserap dan disempurnakan olehnya. Dia duduk bersila di dalam rumah besar itu, tak bergerak seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Energi buah kehidupan diserap perlahan-lahan. Tubuh Julian juga melayang di udara dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Cahaya putih bermekaran di sekujur tubuhnya, dan cahaya itu membentuk lingkaran cahaya yang sangat menyilaukan. Pada saat ini, transformasi sedang terjadi di dalam tubuhnya. Dengan nutrisi dari buah kehidupan, potensinya kembali terbuka dan dilepaskan lagi. Titik-titik akupuntur di seluruh tubuh bagaikan portal ilusi, memancarkan kekuatan magis yang menyehatkan tubuh. Kekuatan fisiknya meningkat pesat. Auranya juga meningkat. Auranya sangatlah kuat. Star Clan, puncak utama tertinggi. Banyak anggota kuat klan bintang berkumpul di sini, dan mereka semua memandangi pegunungan di kejauhan. 30.000 tahun. Dunhi memandang gunung di kejauhan, pada cahaya putih yang terpancar dari puncak gunung, dan merasakan suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, aura Julian semakin kuat dan kuat. Dilihat dari aura ini, dia seharusnya berada di alam ke-7 alam dao bebas sekarang. Alam ke-7, sungguh menakjubkan. Seorang tetua klan bintang berseru, alam ini, bahkan di era alam leluhur, dianggap sebagai alam yang kuat. Ya,
Pemimpin klan Dunhi berkata, alam keenam dari alam Dao bebas setara dengan dewa leluhur alam semesta 9 lapisan, dan alam ketujuh setara dengan setengah langkah menuju Dao tertinggi. Setelah pertempuran di alam leluhur, umat manusia hampir punah, dan tidak lama kemudian Sekte Mitian muncul. Namun, tidak ada orang yang benar-benar kuat di Sekte Mitian. Saya tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun, umat manusia dapat mengatasi semua kesulitan dan mencapai tingkat ketujuh alam Tao bebas. Ya, jika seseorang memasuki alam ke-8, maka itu akan setara dengan alam tertinggi. Pada saat itu, umat manusia akan benar-benar bangkit dan mampu mendapatkan pijakan di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Julian memperlihatkan aura yang kuat. Melalui nafas ini, banyak makhluk dari klan bintang juga mengetahui kekuatan Julian saat ini. Dan Tarla di aula utama juga sangat bersemangat. Alam ketujuh dari alam Tao yang bebas dan mudah. Wilayah Julian adalah yang terbaik di antara umat manusia sejak zaman leluhur. Meskipun pemimpin Sekte Mitian sangat kuat, dia tidak mengikuti jalur kultivasi sejati bagi umat manusia, melainkan berlatih sistem kultivasi lain. Bagaimanapun, apapun jenis sistem kultivasinya, berlatih sampai akhir akan mencapai kondisi tertinggi. Tujuannya sama, hanya jalannya saja yang berbeda. Di villa, Julian telah menyerap buah kehidupan sepenuhnya. Kekuatan buah kehidupan membantunya untuk menerobos lagi. Pada saat ini, dia telah mencapai tingkat ketujuh alam Dao bebas. Darah di tubuhnya telah berhenti mendidih, dan portal hantu yang terbuka di titik-titik akupuntur di seluruh tubuhnya telah tertutup. Dia berhenti berlatih, berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Pah, pah, pah. Saat aku bergerak, tulang-tulang tubuhku mengeluarkan suara berderak. Merasakan kekuatan yang keluar dari tubuhnya, Julian tersenyum. Akhirnya aku mencapai level ketujuh alam Dao bebas. Kekuatan fisikku saat ini telah sepenuhnya melampaui alam dewa leluhur alam semesta 9 lapis dan mencapai Dao ekstrim setengah langkah. Julian menarik napas dalam-dalam. Itu terlalu sulit. Jalan untuk menumbuhkan alam kebebasan benar-benar terlalu sulit. Setelah sekian lama, aku baru mencapai alam ketujuh. Di antara alam yang diketahuinya, alam kebebasan tertinggi adalah alam ke-9. Panshan adalah alam ke-9. Kekuatannya adalah yang tertinggi di seluruh surga dan berbagai dunia. Tidak ada makhluk di seluruh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang dapat membunuhnya. Mereka hanya bisa menjebak dan menyegelnya. Julian menahan auranya dan membubarkan formasi di area tersebut. Dia mendorong pintu gerbang halaman dan berjalan keluar. Begitu dia keluar, dia melihat seorang wanita cantik berdiri di depannya, melotot marah ke arahnya. Julian menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya, "Ada apa?" "Anda." Aiko menatap Julian dengan marah. "Kau menduduki halaman rumahku dan bertanya apakah aku baik-baik saja." Julian akhirnya bereaksi, berbalik dan melihat ke halaman di belakangnya, lalu tersenyum malu, "Maaf, maaf." Pada saat ini, pemimpin klan bintang muncul bersama beberapa tetua. Dunhi segera menghentikannya dan berkata, "Aiko, jangan bersikap tidak masuk akal." "Ketua," Aiko memanggil dengan hormat, lalu menatap Julian dan berkata dengan kejam, "Dia menempati halaman rumahku selama puluhan ribu tahun tanpa meminta izinku, dan bahkan mengusirku. Apakah dia membiarkannya begitu saja hanya dengan permintaan maaf yang sederhana? Baiklah, turunlah dulu, biar aku yang mengurusnya." Dunhi berhenti sebentar. Aiko melotot ke arah Julian, namun dia tidak pergi. Dunhi menatap Julian dan berkata sambil tersenyum, "Jangan ganggu dia. Selamat telah memasuki level ketujuh alam Dao bebas." "Ketua, bagaimana Anda bisa melindungi orang luar?" Aiko langsung merasa tidak puas. "Turun." Dunhi langsung berteriak. Omelan itu membuat Aiko tertegun. Setelah tertegun sejenak, dia berbalik dan pergi. Hanya beberapa orang tua yang telah hidup lebih lama yang dapat memahami betapa mengerikannya bagi seorang manusia yang jalur kultivasinya terputus untuk memasuki alam ketujuh Tao yang bebas. Jika jalannya tidak rusak, maka Julian pasti telah memasuki alam ke-9. Ini sama dengan Panshan, suatu keberadaan yang tidak dapat dibunuh atau dihapus. Setelah Aiko pergi, ekspresi Dunhi jauh lebih tenang. Dengan raut wajah penuh penyesalan, dia berkata, "Dia bodoh. Jangan ganggu dia." Julian tidak akan berdebat dengan Aiko, lagi pula, dialah yang melakukan kesalahan lebih dulu. "Julian, ayo cepat pergi. Kakek masih menunggu kita untuk menyelamatkannya." Tarla berbicara. Dia telah menunggu selama puluhan ribu tahun. Dia telah hidup dalam kecemasan sepanjang waktu selama puluhan ribu tahun ini, khawatir kakeknya akan mengalami kecelakaan. Sekarang Julian telah keluar dari pengasingannya, dan kekuatannya telah mencapai tingkat baru. Kemudian, ada harapan untuk menyelamatkan kakek. Oke. Julian mengangguk sedikit. Dia juga tidak menyangka akan memperoleh keberuntungan dan kesempatan seperti itu saat datang ke klan bintang kali ini. Dia datang ke klan bintang hanya untuk mencari Kunba, namun tanpa diduga, dia malah mendapatkan buah kehidupan. Dengan bantuan buah kehidupan, ia berhasil memasuki tingkat ketujuh alam Dao bebas. Sekarang kekuatan fisiknya sudah setengah langkah ke arah ekstrim. Namun, dia jauh lebih kuat daripada Dao ekstrim setengah langkah. Karena dia adalah kekuatan fisik murni. Selamat tinggal, Patriark. Julian menyapa pemimpin klan bintang dan pergi.
Tarla mengikutinya dari dekat. Pemimpin klan bintang dan banyak tetua menyaksikan kedua orang itu pergi hingga mereka sepenuhnya menghilang dari pandangan mereka. Pemimpin klan bintang Dunhi angkat bicara dan berkata, era 10 ras utama yang bersaing untuk mendapatkan hegemoni mungkin sudah berakhir. Dalam waktu dekat, ras manusia mungkin menempati tempat di alam semesta, atau bahkan menjadi yang dominan di alam semesta. Pada saat itu, seorang tetua berkata, Patriark, Anda terlalu menghargai anak ini. Dia hanya berada di tingkat ketujuh alam Dao. Bab 2040, menyusup ke Chongsu Gunung. Meskipun dia hanya berada di tingkat ketujuh alam Dao, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Seorang tetua klan bintang yang sangat dihormati berkata, meskipun dia hanya berada di alam ketujuh, dia memasuki alam ketujuh setelah jalur kultivasinya terputus. Kesulitannya dapat dibayangkan. Banyak tetua klan bintang berkumpul untuk membahas Julian. Pada saat ini, Julian sudah pergi bersama Tarla. Segera, keduanya kembali ke alam jiwa dan muncul di tengah kekacauan luas di luar alam jiwa. Kekacauan, di suatu tempat. Tarla merilis Kunba. Kunba disegel, dia koma dan belum bangun sampai sekarang. Bagaimana kita harus menghadapinya? Tarla menatap Julian dan bertanya, haruskah kita membunuhnya atau memeliharanya? Julian berkata, jangan bunuh dia dulu. Mungkin dia meninggalkan lampu jiwa di kota tanpa harapan. Begitu dia meninggal, lampu jiwa itu akan padam. Lalu aku bisa berpura-pura menjadi dia dan pergi ke kota tanpa harapan, dan kemudian aku akan terbongkar. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kata Tarla. Julian memasuki alam Dao bebas tingkat ketujuh, dan sikapnya terhadap Julian juga banyak berubah. Pada saat ini, dia perlahan percaya bahwa Julian benar-benar manusia. Julian menatap Kunba yang tak sadarkan diri dan mengulurkan tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, jejak kekuatan muncul di telapak tangannya dan memasuki tubuh Kunba. Kekuatan ini merasuki jiwa Kunba. Ah! Pada saat ini, Kunba terbangun dan berteriak. Julian menggunakan teknik pencarian jiwa. Ini adalah keterampilan rahasia ajaib yang dia pelajari di zona terlarang takdir. Itu jahat dan digunakan secara khusus untuk mencari jiwa makhluk hidup. Melalui jejak jiwa, seseorang dapat mempelajari segala sesuatu tentang makhluk hidup. Ini sangat merusak jiwa. Oh, bunuh aku, bunuh aku. Jiwa Kunba digeledah secara paksa. Pembuluh darah menonjol di wajahnya dengan ekspresi kesakitan, bahkan darah mengalir dari kulit kepalanya. Kehidupan Kunba secara paksa dirasakan oleh Julian. Setelah itu, dia menyebarkan kekuatan teknik pencarian jiwa, dan Kunba merasa jauh lebih baik, terbaring sekarat dalam kehampaan yang kacau. Julian menatap Tarla dan memerintahkan, kamu tetap di luar Chaos, jangan pergi ke Soul Realm, aku bisa pergi sendiri. Tarla juga tahu bahwa kota tanpa harapan dari klan jiwa dipenuhi oleh orang-orang kuat. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan bisa membantu banyak bahkan jika dia pergi ke sana, dan malah akan menjadi beban bagi Julian. Dengan ekspresi memohon di wajahnya, dia berkata, kamu harus membawa kakek, saudara Julian, dan seluruh penduduk desa kembali. Julian mengangguk dan berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin. Setelah berkata demikian, dia mengubah wujudnya menjadi Kunba, dan menggunakan metode mental khusus untuk mengubah auranya. Pada saat ini, auranya hampir sama dengan Kunba. Meskipun dia tidak dapat mengubah aura jiwanya, dia dapat mengubah aura kekuatannya. Setelah berubah menjadi Kunba, dia langsung melukai dirinya sendiri, dan kemudian dengan cepat menuju ke dunia jiwa dengan tubuhnya yang malu. Dunia jiwa, kota tanpa harapan, Chongsu Gunung. Julian berpura-pura menjadi Kunba dan muncul di luar gerbang Chongsu Gunung dengan tubuh yang terluka. Begitu dia muncul di luar gerbang, dia jatuh ke tanah. Kemunculannya segera menarik perhatian penjaga Chongsu Gunung. Itu Kunba. Bagaimana dia bisa terluka? Cepat, ambil kembali. Beberapa penjaga membawa Julian, yang menyamar sebagai Kunba, ke Chongsu Gunung. Di sebuah rumah di halaman Chongsu Gunung, Julian terbaring di tempat tidur sekarat, sementara seorang pria parubaya sedang memeriksa luka-lukanya. Pria parubaya itu mengenakan jubah abu-abu dan memiliki alis putih. Ada tanda misterius di antara kedua alisnya. Tanda itu tampak seperti bulan sabit, berwarna hitam, sangat jelas, dan tampak sangat aneh. Apa yang telah terjadi? Pria itu mengerutkan kening. Julian, yang berpura-pura menjadi Kunba, berkata dengan lemah, Tuan, saya diperintahkan untuk membawa para penjaga klan jiwa ke klan bintang, tetapi formasi perlindungan gunung klan bintang sangat kuat. Saya menyerang untuk waktu yang lama tetapi gagal mengalahkan mereka. Akhirnya, Tetua Agung klan Chaos, Dun Yuan, muncul dan membunuh para penjaga saya. Itu karena saya melaporkan klan jiwa sehingga Dun Yuan membiarkan saya pergi, tetapi dia melukai saya. Julian mulai mengasingkan mereka. Dia mulai mengasingkan klan jiwa dan klan kekacauan. Klan Chaos saat ini merupakan ras terkuat di antara 10 ras utama. Bahkan klan Wu dan klan jiwa sedikit lebih lemah, tetapi tidak banyak. Tuan, saya mengerti. Anda bisa beristirahat dan memulihkan diri. Saya akan melaporkan masalah ini kepada penguasa kota secara langsung. Jue Wu pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Julian menutup matanya dan mulai beristirahat. Luka-lukanya hanya disebabkan oleh dirinya sendiri yang menggunakan kekuatan kekacauan. Ia dapat pulih kapan saja selama ia mau.
Juewu pergi dan pergi mencari penguasa kota Hun Huan. Chongsu Gunung, Aula Puncak Utama. Hun Huan duduk di kursi pertama. Juewu berdiri di bawah dan melaporkan apa yang dikatakan Julian dengan jujur. Ini kekacauan lagi. Hun Huan tampak serius. Terakhir kali, makhluk klan kekacauan mengganggu klan jiwa, dan sekarang mereka ikut campur dalam masalah klan bintang. Dia belum melaporkan kejadian terakhirnya, karena melibatkan terlalu banyak hal. Pernah diberitakan, hal itu akan memengaruhi hubungan kedua suku, tetapi sekarang dia merasa tidak bisa menunda lebih lama lagi. Karena dia telah memperoleh beberapa informasi. Itu sebelumnya, Tetua Agung Klan Chaos, Chaos Yuan pergi ke klan Yun dan memperoleh token dari klan Yun. Karena klan Chaos telah memperoleh token klan Awan, mereka pasti akan menemukan cara untuk memperoleh token klan Jiwa. Mungkin klan Chaos telah mencapai semacam kesepakatan dengan umat manusia. Mungkin klan Chaos sudah mulai menyusun rencana untuk menguasai surga dan seluruh dunia. Klan Chaos sangat ambisius, dan banyak ras mengetahui hal ini. Setelah Hun Huan mengetahui rangkaian kejadian ini, dia tidak berani menunda dan segera meninggalkan Chongsu Gunung, meninggalkan kota tanpa harapan, dan menuju Gunung Hun, markas klan Hun. Di Gunung Jiwa, Hun Huan melaporkan semua yang diketahuinya. Baiklah, mengerti. Ayo turun. Tetua Agung Klan Jiwa berhenti sejenak dan mengusir Hun Huan dengan santai. Juga, manusia yang membunuh Hun Seng telah ditangkap dan sekarang ditahan di penjara bawah tanah Chongsu Gunung. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Hun Huan berkata dengan hormat. Tetua Agung berkata dengan tenang, ini urusan Hun Tianni, biarkan saja dia yang mengurusnya. Ya. Hun Huan mengangguk. Meskipun dia juga seorang tetua, jika dibandingkan dengan tetua utama, dia tidak ada apa-apanya. Hal ini dikarenakan Tetua Agung dari klan Jiwa merupakan orang yang benar-benar kuat di alam ekstrim. Hun Tianni adalah kakek Hun Seng dan seorang tetua klan Hun. Dia menduduki peringkat yang sangat tinggi di antara para tetua karena dia juga merupakan orang yang kuat di alam ekstrim. Faktanya, Hun Huan telah menerima perintah dari Hun Tianni, yaitu menyebarkan berita kemana-mana, menarik lebih banyak orang dari Sekte Mitian, menangkap mereka semua sekaligus, dan membalaskan dendam cucunya. Hanya saja, saat dia datang menemui Tetua Agung kali ini, dia menyinggung masalah ini secara sepintas, dengan maksud untuk menghindari Tetua Agung membalas dendam kepadanya di kemudian hari dan menuduhnya sebagai orang yang menghancurkan timnya. Hun Huan mundur dan meninggalkan aula klan Hun. Tetua Agung Hun Tian kemudian pergi dan menuju daerah terlarang untuk menemui pemimpin klan. Tetua Agung Klan Chaos menimbulkan masalah di mana-mana. Ini jelas pertanda buruk. Mereka tidak bisa gegabah dan harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Julian, di sisi lain, berbaring dengan tenang di tempat tidur dan beristirahat. Seorang bawahan terpercaya melaporkan kepadanya situasi terkini di Chongsu Gunung. Orang kepercayaan ini juga berasal dari klan Hydra, dan dipromosikan oleh Kunba. Dia adalah wakil pemimpin di Chongsu Gunung. Melalui orang kepercayaannya ini, Julian juga mengetahui bahwa Tarling masih hidup, dan Jiang Mingming, meskipun tidak mati sejak pertempuran terakhir, kini sedang sekarat dan sama sekali tidak berguna. Bersambung.